Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana jadinya kalau dinosaurus masih hidup sampai sekarang? Ternyata kamu nggak perlu ngebayangin loh. Karena sebenarnya dinosaurus memang masih hidup sampai sekarang. Nggak percaya? Jadi begini ceritanya. Pada akhir zaman kapur, sekitar 66 juta tahun yang lalu, manusia belum menapakkan kakinya di bumi. Planet kita tidaklah dikuasai oleh mamalia, melainkan oleh sekelompok reptil. Mereka adalah puncak dari rantai makanan pada saat itu, dan sudah hidup lebih dari 160 juta tahun. Pada awal kemunculannya, mereka mungkin bukanlah sang penguasa, tetapi ilmuwan memperkirakan bahwa mereka sudah menjadi makhluk terestrial dominan yang berada di puncak rantai makanan selama lebih dari 100 juta tahun. Kelompok reptil itu kita sebut sebagai Dinosaurus. Pada saat itu, nenek moyang mamalia berada di bawah bayang-bayang mereka. Mayoritas mamalia di zaman itu memiliki tubuh yang mungil agar dapat dengan mudah kabur dari buruan dinosaurus. Mereka gagal berkompetisi dengan dinosaurus, sehingga kebanyakan dari mereka hanya seukuran tikus zaman sekarang. Hingga suatu ketika, di suatu hari yang tenang, sebuah asteroid besar berdiameter sekitar 10 hingga 11 km menghantam planet kita, tepatnya di pesisir semenanjung Yucatan, Meksiko. Diameter tersebut kurang lebih mirip dengan jarak antara permukaan laut dengan puncak gunung Everest. Besarnya mungkin tidak seberapa kalau dibandingkan dengan bumi yang berdiameter lebih dari 12.000 km. Namun, asteroid tersebut menghantam dalam kecepatan yang sangat luar biasa, sekitar 60 kali kecepatan suara. Efeknya begitu dahsyat. Dalam sekejap, batu menguap, gas beracun mencemari atmosfer, hutan di seluruh dunia mulai musnah, dan suhu berubah-ubah secara dramatis. Benturan tersebut dan bencana-bencana lain yang terjadi setelahnya akhirnya membunuh mayoritas kehidupan di bumi, baik hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan, diperkirakan sekitar 90% spesies yang hidup di masa itu mengalami kepunahan. Kejadian itu menyudahi masa kejayaan sang dinosaurus, yang sebelumnya menguasai planet ini sekitar 135 juta tahun lamanya. Mungkin sebagian besar dari kalian menganggap bahwa dinosaurus sudah punah saat kejadian itu. Maklum, karena memang banyak film dan artikel yang menyebutkan demikian. Akan tetapi, sebenarnya itu kurang tepat. Meski kejadian tersebut membunuh hampir seluruh makhluk di bumi dan memusnahkan hampir semua dinosaurus, bukan berarti tidak ada yang tersisa. Sama seperti mamalia dan reptil yang masih menyisakan sebagian kecil spesiesnya, sebagian kecil dinosaurus juga berhasil menyelamatkan diri mereka dari bencana skala global tersebut. Diketahui, beberapa jenis dinosaurus kecil berbulu yang masuk dalam kelompok Theropoda mampu bertahan dalam kondisi ekstrim tersebut. Tubuh kecil yang dimiliki oleh mamalia dan sebagian dinosaurus itu ternyata memiliki keuntungan pada situasi seperti ini. Banyaknya hewan dan tumbuhan yang mati membuat rantai makanan terganggu, dan kebutuhan kalori menjadi sulit untuk dipenuhi, terutama untuk makhluk yang berbadan besar. Makhluk-makhluk yang berbadan kecil cenderung memiliki kebutuhan kalori yang lebih sedikit, sehingga di antara mereka masih ada yang mampu memenuhi kebutuhan kalori mereka sendiri, meski dalam kondisi seperti itu.
Makhluk-makhluk besar seperti T-Rex, Brontosaurus, Giganotosaurus, dan lain-lain, meskipun bisa selamat dari bencana meteor, akan kesulitan memenuhi kebutuhan kalori mereka dalam kondisi kelangkaan makanan seperti itu. Karena itu, makhluk-makhluk besar pun punah, dan hanya makhluk-makhluk kecil lah yang tersisa, seperti beberapa jenis dinosaurus kecil berbulu yang masuk dalam kelompok Theropoda tadi. Dan ya, keturunan mereka masih hidup hingga saat ini. Bahkan aku yakin, mayoritas dari kita melihatnya setiap hari. Mereka terbang di atas kepalamu, berjalan di depan rumahmu, bahkan menjadi salah satu sumber gizi terbesar umat manusia hingga saat ini. Yang mungkin ada di piring makanmu kemarin malam, tapi kenapa kamu tidak sadar? Karena kita tidak lagi menyebut mereka dinosaurus, kita menyebut mereka unggas. Menurut konsensus ilmiah, sebagian besar ilmuwan biologi evolusioner meyakini bahwa burung, ayam, bebek, dan unggas lainnya adalah keturunan dinosaurus Theropoda yang berhasil mempertahankan hidupnya pada bencana skala global yang terjadi sekitar 66 juta tahun lalu itu. Burung sangatlah beragam. Lebih dari 10.000 spesies yang diketahui, semuanya merupakan keturunan dinosaurus. Burung awal berevolusi dari keluarga Theropoda, keluarga predator berjari 3 yang juga mencakup Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Para ilmuwan masih belum mendapatkan jawaban pasti bagaimana sebagian dari mereka ini bisa beradaptasi dan bertahan selama ini. Meskipun begitu, sudah terdapat banyak bukti bahwa burung berasal dari beberapa kelompok dinosaurus. Pada tahun 2005, Julia Culp, ahli paleontologi dan biologi evolusioner dari University of Texas yang berada di kota Austin, meneliti anatomi dari fosil salah satu jenis Theropoda yang disebutnya sebagai Vegavis iai. Vegavis adalah genusnya, sedangkan nama spesiesnya adalah iai. Fosil Vegavis yang ditelitinya diperkirakan berumur sekitar 60 juta tahun, yang artinya hewan tersebut hidup tidak lama sebelum asteroid menghantam Yucatan. Analisis anatomi tradisional dan rekonstruksi digital yang dilakukan menunjukkan dengan jelas adanya kecocokan kerangka tubuh yang sifat-sifatnya hanya dimiliki oleh unggas modern saat ini. Hal ini menandakan bahwa Vegavis berada dalam satu garis keturunan dengan burung modern. Pada tahun 2016, mereka melakukan rekonstruksi digital untuk yang kedua kalinya. Kali ini, mereka menyadari bahwa Vegavis bukan hanya memiliki kerangka tubuh yang mirip dengan bebek, tetapi bahkan juga kemungkinan bersuara quack-quack seperti bebek. Hal ini diyakini karena fosil tersebut menunjukkan bahwa Vegavis memiliki organ vokal yang disebut syrinx, kotak bicara yang umum ditemukan pada unggas air seperti bebek atau angsa yang hidup saat ini. Selain kesamaan anatomi, pelacakan gen juga menunjukkan hasil yang serupa. Pada tahun 2015, Richard Crum dari Yale University melakukan penelitian pada 198 unggas yang masih hidup sekarang dan mencocokkannya dengan penemuan fosil terbaru. Dari situ, Richard membuat sebuah pohon keluarga yang menunjukkan bahwa hanya ada 3 kelompok unggas modern yang mulai bercabang sebelum hantaman asteroid. Kelompok tersebut diantaranya adalah Paleognathae, Galoanceres, dan Neoaves. Paleognathae ini mencakup burung-burung yang tidak bisa terbang, seperti burung unta, tinamous, dan burung kasuari. Galoanceres mencakup kerabat burung yang juga tidak bisa terbang, seperti ayam dan bebek. Sedangkan Neoaves merepresentasikan burung-burung modern yang sekarang sangat beragam. Neoaves bercabang dengan sangat cepat,
setelah punahnya dinosaurus non-aves atau non-avian dinosaur. Saat ini, Neoaves saja memiliki setidaknya 10.000 spesies, hampir sama dengan jumlah spesies reptil. Angka ini bahkan melebihi jumlah spesies vertebrata lain seperti amfibi dan manusia. Dari burung kolibri, flamingo, penguin, burung falcon, burung hantu, burung enggang atau rangkong, burung elang, bahkan sampai burung beo termasuk dalam kelompok unggas ini. Meskipun dinosaurus sudah punah, keturunannya saat ini, Aves, masih menjadi kelas yang memiliki keragaman spesies paling tinggi di antara semua vertebrata daratan. Kalau pendapatmu, gimana? Makan dinosaurus tiap hari enak nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka video semacam ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, dan bentailah menonton. Keep